Halo semuanya, selamat datang di YouTube Cerita Nupi. Dan di hari ini kami mau share soal Pertanyaan tentang rumah yang ditanyain follower Cerita Nupi. Kalian pengen tahu banget sih. Jadi kita mau ngomongin soal perjalanan kami menemukan rumah ini. Coba ceritain dulu pertanyaannya apa sih dari follower kamu sampai akhirnya bikin konten ini. Ada beberapa orang yang kayaknya masih umur mungkin lagi pacaran mau menikah atau menikah mau punya rumah gitu. Terus mereka kayak nanya perjalanannya gimana sih kak, kayak step-stepnya gitu, apa yang harus dipikirin dulu kalau mau punya rumah, terus ngontrak atau KPR gitu-gitu. Soalnya aku share kan konten-konten rumah tapi dikit sebenarnya, cuma setiap kali bahas rumah tuh pasti pada nanya gitu. Karena emang jujur pas awal banget mau cari rumah juga otodidak banget kan, kayak bingung kita mau cari rumah tuh mulainya dari mana dulu nih gitu. Apalagi buat kaum mending yang tabungannya nggak banyak, terus bukan pewaris juga gitu. Jadi emang nggak ada yang ngajarin gitu. Aku sih pribadi ngerti maksudnya mereka tuh, oh iya juga sih dulu pas kita berdua decide misalnya mau ngontrak atau mau punya rumah itu juga kayak bingung gitu. Apalagi kalau nggak punya mentor. Soal rumah. Terus abis itu aku pikir-pikir juga belum pernah bahas di podcast. Terus kemarin terus kan bikin video house tour juga, jadi mikirnya sekalian deh kita bahas gitu, siapa tahu ada pasangan muda yang lagi mau nyari rumah terus bingung mau mulai dari mana dan cara carinya juga gimana gitu. Oke. Nah yang pertama kita mau bahas soal punya rumah atau beli rumah atau mengontrak dulu. Nah kalau misal kita berdua itu dulu decide sebenarnya agak kompromi. Jadi Yobel sebenarnya pengen Nggak beli rumah. Iya sewa atau ngontrak dulu pas awal pernikahan. Sedangkan aku tuh lebih pengen beli. Alasannya sih sebenarnya karena kalau aku pribadi, karena orang tua tuh kan aku asal Jakarta terus pindah ke Bandung kan rencananya, emang udah decide nih, udah sepakat kita berdua pindah ke Bandung. Yobel orang Bandung. Nah bukan karena Yobel keluarganya di Bandung, alasan utamanya karena di Bandung well-beingnya pasti lebih bagus, udara lebih enak, tempat-tempat juga lebih seru buat ditinggali lah ya kalau aku pribadi. Jadi kalau soal idea pindah ke Bandung aku tuh seneng banget gitu, jadi aku setuju. Sedangkan Yobel juga ada alasan mamanya juga sendiri gitu dengan adik-adiknya di Bandung, jadi lebih adil lah kalau misalnya aku ke Bandung. Terus abis itu apa ya? Habis itu kita ngobrol dulu, jadi mau punya atau enggak. Terus karena kamu waktu itu berargumen kayaknya, ya kan? Kayaknya. Soalnya papaku kan cukup protektif lah dari history gitu kan. Tapi nggak pernah ada obrolan. Biasa orang tua Chinese pada zamannya itu tidak berkomunikasi, mereka baca pikiran. Iya, jadi aku ngomong ke Yobel kayaknya lebih enak kalau misalnya kita mau izin nikah apa segala, terus apalagi aku pindah ke kota lain dengan background dimana aku aja dulu biasanya mau liburan nginep sama misalnya teman-teman gitu rame, tapi cuma ada cowok gitu misalnya, nggak boleh gitu. Jadi harus ada cewek satu minimal kalau mau keluar kota. Ya intinya Novia ngomong gitu. Aku tadi udah mau nanya, nggak obrolin aja nih sama orang tuanya. Karena aku dibesarkan di keluarga yang
ya diobrolin aja apa pro and cons-nya gitu, logikanya gimana gitu, argumennya apa. Tapi kan mereka tidak berargumen, mereka baca pikiran. Iya, karena aku punya argumennya kayak Jadi- aku tahu papa mama aku. Jadi Novia mencoba membaca pikiran papa mamahnya berdasarkan pola yang ada di masa lalu, dan dia menyimpulkan bahwa harusnya punya rumah dulu nih biar aman direstui dan sebagainya. Which is nggak salah secara manajemen resiko, tapi menurutku harusnya bisa dicoba diobrolin dulu. Tapi akhirnya itu tidak terjadi. Ya Terus udah, habis itu akhirnya aku bilang karena itu orang tua aku, jadi Yobel ya menghormati juga jawabanku. Jadi ya udah deh gitu. Akhirnya Yobel kompromi cari rumah gitu. dengan catatan bahwa beli rumah itu hitung-hitungannya sebenarnya tidak lebih ekonomis daripada ngerental rumah, apalagi buat pasangan muda. Dan sebenarnya itu ngelok ke banyak hal gitu. Terus habis itu akhirnya Yobel, karena emang Yobel tinggal di Bandung, kita agak LDR juga. Jadi awalnya Yobel yang nyari komplek-komplek klaster di Bandung. Ya, tapi sebelum itu kita punya checklist, kita ngobrol, bukan rumah ya, kita mau tinggal di tempat yang kayak gimana. Jadi nggak ngomongin status kepemilikan. Ya, jadi mungkin yang pertama sepakat dulu mau beli atau kontrak. Terus yang kedua sepakat juga soal checklist mau ada di lingkungan rumah yang kayak gimana. Yang pertama, kalau Yobel aku inget banget, Yobel waktu itu ngomong di video call mau punya rumah yang akses air, akses Ada tanah lah, tanah juga, yang udara, udara udah pasti, yang cukup baik gitu. dan Kalau- sedekat mungkin sama hutan. ya sedekat mungkin sama hutan. Walaupun nggak hutan juga sih. Itu idealnya Yobel gitu. Kalau aku yang penting bisa ngonten. Sama kamar mandi jangan kecil banget, karena aku agak fobia sama kamar mandi yang pendek banget gitu. Terus Yobel kayak waktu itu nggak ngerti gitu, kayak harus aku ukurin gitu kalau lagi survei gitu. Jadi Ya. karena dia bilang kamar mandinya kecil lah gitu. Aku Iya. inget tuh dia bingung. Karena Aku rumah bilang- developer biasanya kecil. Iya, karena rumah developer. Ya, aku bilang ya benchmarknya kayak kamar mandi rumahku lah, ruko juga, tapi nggak kecil gitu, tapi nggak gede juga, nggak bisa selonjoran, nggak bisa, tapi nggak pendek gitu. Ya dia akhirnya lumayan mengerti lah. Terus habis itu ya kita kasih tahu apa yang kita mau, checklist yang kita pengen dari sebuah rumah. Menurut aku itu diskusi yang penting. Nah, kalau ditanya KPR sama ngontrak itu mana lebih bagus, bener-bener sulit banget karena faktornya banyak gitu. Karena buat banyak orang, kalau aku pribadi sekarang melihat gitu KPR masih di tahap yang kayak masih keputusan yang baik gitu. Walaupun aku sadar ternyata banyak opportunity yang tertutup jadinya, karena kan cash flow jadi ke lock. Misalnya sekian puluh atau sekian juta dalam setahun, sekian puluh juta dalam setahun atau ratus gitu, udah di lock, jadi kita nggak bisa kayak punya spend yang lain gitu. Cuman senangnya adalah ya ada rasa security yang cukup tinggi gitu sih kalau dari aku. Kalau dari kamu setelah memutuskan KPR? Ya, jadi betul, aku udah tahu dari awal konsepnya adalah cash flow ke lock. Makanya setiap pengambilan keputusan ekonomi akan ada benturannya. Gitu. Jadi harus dihitung bener-bener sih. Waktu itu sebenarnya kita juga hitung bener-bener sih. Jadi karena kita berdua ada income, Yobel yang lebih fix, aku yang lebih bisa tinggi, bisa pendek. Pasti kok tinggi dan pendek, bener ya? Rendah. Bisa tinggi dan rendah. Jadi pengeluaran fix sama Yobel, pengeluaran tidak fix sama aku. Ya itu juga jadi faktor kalau mau kredit ya, kredit apapun. Karena kan harus ada yang menjamin, terus persuratannya harus jelas, kayak rumah ini akhirnya kan dikontrakin sama
di akadnya kan sama aku karena surat-suratnya di Bandung. Terus itu juga nggak rekomen karena teman kita yang lawyer bilang bisa jadi harta gono gini. kalian aneh banget, soalnya kan kita berdua decide DP rumah sebelum menikah. Jadi atas nama Yobel, padahal aku juga ikut chip in di dalam DP itu gitu. Ya kalau sampai nggak nikah, bahkan Kalau kalaupun nggak udah nikah, kalau cerai, nikah. kalau putus, itu belum menikah. Ya. Jadi nggak rekomen sebenarnya guys. Ya, Tapi karena waktu itu aku cukup percaya sama hubungan ini, terus aku juga udah pikirin emang mau punya rumah. Terus aku juga ya pokoknya itu subjektif banget lah gitu. Kalau aku pribadi dari sudut pandang aku bukan investasi bodong gitu. iya. Nah itu Karena juga. aku udah pikirin, oh ya kan aku emang mau hidup sama dia, aku mau punya rumah. Itu jadi sebuah bucket list dalam hidup aku juga, aku mau punya rumah idaman lah gitu. Terus aku nggak mau pusing karena aku mungkin punya pengalaman dulu ngontrak tuh kayak nggak enak, harus pindah-pindah. Walaupun ngontraknya baru, maksudnya nggak pindah beberapa kontrakan lah ya. Cuman pindah rumah tuh nggak menyenangkan di aku. Terus habis itu ada rasa sebenarnya itu bisa diadaptasi sih. Kayak ada beberapa orang yang bilang kalau ngontrak tuh enak, kamu bisa dapet rumah baru terus menerus gitu. Apalagi kalau kontrakannya baru terus gitu. Misalnya 2 tahun di mana, 2 tahun di mana gitu. Cuman aku bukan tipe orang yang mampu yang kayak gitu, bukan yang suka pindah-pindah gitu. Jadi waktu itu aku ya udahlah nggak apa-apa. Aku percaya sama Yobel, aku DP rumah sama dia gitu. Ya itu sih, cuman ya buat aku sih cash flow yang penting ya, karena kan yang penting setelah nikah tuh bukan punya rumah, dan punya rumah itu tidak menjadi indikator well-being, tapi punya rumah tempat tinggal itu yang jadi indikatornya. Nah tempat tinggalnya nyewa ya nggak masalah, nanti sisanya konsekuen aja. Jadi kalau pindah-pindah ya kita desain perabot rumahnya yang gampang dipindahin. Sekalian mungkin kita bisa kelebihannya ya, kalau nyewa tuh cash flow lebih kejaga, terus biaya kalau misalnya ada kerusakan fisik bangunan kita nggak nanggung, maintenance sebenarnya relatif lebih kecil, terus kita juga bisa mencoba beberapa lokasi, karena sejujurnya kalau kita udah masuk sini kan kita nggak pernah tinggal waktu beli rumah, nggak pernah tinggalin, begitu jalan berbulan-bulan baru ketahuan kan apa aja yang jadi masalah, ya udah kita harus terima itu. Jadi memang plus minus sih akhirnya antara keputusan keuangan dengan preferensi bersama. Terus waktu itu juga janji kita berdua kayak ada kesepakatan, misalnya kalau putus gimana, kalau misalnya putus sih waktu itu kan belum nikah soalnya, jadi udah ada kesepakatan gitu. Ya walaupun kesepakatan itu tidak tertulis, yang harusnya ditulis dan dimateraikan, kok perlu dinotarisin kayaknya. Terus abis itu plus minusnya kalau misalnya KPR sama ini. Nah sekarang soal rumah developer. Kebetulan rumah ini adalah rumah developer. Nanti kita akan cerita serunya ketika menemukan rumah ini. Karena jujur aku sangat suka rumah ini karena rumahnya masih dingin, ada di Lereng gunung, lereng bukit bat. Terus abis itu kemana-mana masih dekat, masih bisa. Kalau misalnya teman-teman ikutin vlog Nupi yang di Reels kan sering tuh lihat kita jalan-jalan ke kafe lucu segala macam, soalnya nggak terlalu jauh tapi masih dapetin ademnya, nggak setinggi Lembang tentunya. Terus habis itu kita juga dapet rumahnya di depannya itu nggak ada tetangga, jadi langsung ijo gitu, bener-bener sebenarnya idaman banget gitu. Habis itu rumahnya juga nggak terlalu besar, tapi cukup buat teman kita nginep gitu. Jadi udah semuanya tuh masuk sama kriteria. Karena kalau rumah yang besar buat kami berdua yang cuma berdua di rumah nggak pakai pembantu itu tuh oke banget, karena segini aja ngebersihinnya tuh PR lah ya, karena kan kita berdua doang gitu. Belum nyuci piring terus
debuan juga karena kan sirkulasi udaranya jalan kan, pasti ada debu gitu. Jadi luas rumah juga jadi hal yang perlu dipikirin, karena kalau keluasan terus sumpah terus nggak punya budget buat ART nanti pusing lagi gitu. Jadi ketika awal-awal makanya teman-teman aku juga ada yang ya karena tinggal di Jakarta dan budgetnya terbatas ya udah apartemen gitu. Dan enaknya itu sih tadi aku udah sebutin. Sebelum kita bahas soal menemukan rumah ini, kita bahas dulu jeleknya rumah developer. Apa aja yang kamu temukan rumah developer tuh? Kebanyakan developer memang kualitas bangunannya buruk. Jadi buat motong harga biar capital gain-nya gede kan. Terus banyak hal-hal yang nggak rapi sih, dan nggak rapinya tuh sampai nggak nyiku. Iya, jadi karena mereka biar bisa untung lebih banyak, bisa aja ada banyak bahan-bahan yang satu bagus, yang satu jelek gitu. Iya. Yang satu high quality, yang satu medium gitu. Misal contoh aja ya, keramik menurut aku oke gitu. Tapi cara masang keramiknya Sebenarnya lebih ke masang sih, maksudnya bahan ada yang bagus. ada gitu. yang oke, cuman kayak tembok nggak nyiku tuh bukan karena bahan, itu karena tidak ada skill supervisi. buru-buru gitu. Mau Iya, cepat. supervisinya nggak bener. Jadi rumah kami dan rumah tetangga kami tuh nggak nyiku. Jadi kelihatan kalau di perabot Ya kayak misalnya kitchen set mestinya kan lurus gitu kan. nempel ke catnya. Iya, ini dindingnya miring gitu. Miringnya bukan miring gini ya, tapi dia miringnya tilt-tilt gitu. Pokoknya aneh lah gitu. Terus yang minor banget yang kayak rambut dinding. Retak rambut. Retak rambut Ya itu dinding. karena aciannya kurang bagus dan dikasihnya tipis kan bahannya. Jadi kuantitasnya kurang mungkin ya. Jadi emang ada aja hal-hal kayak gitu. Ada keramik yang kopong. Keangkat. Jadi walaupun baru ditinggalin seminggu kayaknya waktu itu. Awal-awal kita survei, belum ditinggali aja emang udah kopong. Ya sempat dibongkar itu. Ada yang sempat dibongkar. Ya ada yang jadi benar, ada yang nggak jadi benar-benar amat. Betul. Gitu. Jadi rumah developer konsnya harus diawasi benar-benar dan kita harus ngerti apa yang harus dicek. Iya, waktu itu Yobel juga sering datang, cuman ternyata nggak cukup datang segitu gitu. Harus lebih sering, harus lebih bawel, harus lebih berani ngomong juga kayaknya ya. Kalau misalnya kayak gitu kan ngomongnya sama tukang, terus harus berani untuk ini kan aku udah istilahnya udah beli gitu, jadi harus ada keberanian untuk bawel. Waktu itu aku kan sama sekali nggak survei, Yobel yang di Bandung yang lebih sering. Terus abis itu selain hal-hal itu, untungnya di rumah kami nggak terlalu banyak lah ya minor itu sebenarnya menurut aku masih minor banget gitu. Ada bocor tapi itu juga minor gitu. Nah, tapi beberapa teman-teman tetangga kami ada yang sampai colokannya lepas lah, keramiknya itu yang bahaya banget waktu itu. Soalnya keramik kamar mandi lepas dari pintu, dari dinding gitu. Jadi bukan dari keramik lantai tapi keramik dinding. Itu kan bahaya banget kalau kena anak-anak kan, ambiar gitu. Ada juga tetangga yang bocor, rembes cukup lama. Jadi bingung juga kalau rembes tuh harus dibongkar kan segala macam. Kita jujur enggak gitu. Tapi ya gitu kalau developer minusnya. Tapi plusnya apa ya kalau developer? Mereka tuh bisa beli tanah gede kan. Sebenarnya kan developer tuh bentuk bahasa kasarku sih mafia tanah ya. Karena mereka bisa beli tanah gede, modalnya gede, dibikin kafling. Jadi kita kalau developernya cukup besar, itu akses jalannya di dalam kompleknya lumayan besar. Ada security-nya, terus ada tamannya. Itu yang mungkin jadi kerasa bagus karena fasilitas-fasilitas kecil itu ya? Iya, karena fasilitas publik kita jelek. Kalau misalnya, ya kalau apalagi perumahan, Bandung juga. Iya, jadi kemewahan lah. Makanya komplek-komplek rumah lama yang suka ada taman kecilnya itu tuh kerasa mewah.
karena kita nggak punya taman publik, nggak punya fasilitas publik. Secara keseluruhan di negara ini. Iya, di sini kan jadinya ada yang ngaturin lah gitu dari developer. Walaupun nggak semua developer bagus banget, tapi memang kondisinya standar bawah kita yang rendah banget kayaknya. Dan banyak pendapat juga dari tetangga itu sebenarnya mereka kurang nyaman gitu sama security di komplek. Cuma kalau aku pribadi secara pengalaman, aku justru karena bare minimumnya tadi ya Yobel udah bahas, aku dulu tinggal di ruko, terus nggak ada taman tentu saja, terus habis itu pokoknya ini karena bare minimum aku buruk banget gitu. Terus dulu paru-paru aku abu-abu karena kamar aku itu tuh langsung jendelanya sirkulasinya bagus, tapi sirkulasinya yang masuk udaranya buruk gitu. Jadi kayak truk-truk ekspedisi, dan paru-paruku tuh abu-abu pas lagi di medical check up. Aku nggak ngerokok tapi paru-paruku kayak orang yang ngerokok gitu. Jadi pas pindah sini, terus dulu juga soal keamanan susah banget. Misalnya kalau ada orang mau kirim paket, aku harus, itu kan ruko kan, jadi harus turun dulu, buka gembok, buka ini segala macem. Nah kalau di komplek aku baru pertama kali nih experience bisa taruh di tempat paket, bisa aman gitu taruh bentar. Misal kita lagi nggak di rumah tapi kayak baru mau pulang gitu, mungkin setengah jam, 1 jam, bahkan mungkin ada momen-momen urgent gitu, paket tuh nggak masalah gitu, aman gitu, nggak pusing, nggak dimarahin sama abang driver, karena dulu aku sering banget dimarahin. Iya. Bener-bener dimarahin ojol karena kadang lagi sambil kerja terus dia kirim paket, aku harus turun gitu, nggak bisa ditaruh di depan rumah gitu. Itu dimarahin, kadang nggak lihat HP, bukan karena mau nggak lihat gitu, jadi ya salah juga sih di aku gitu. Tapi kalau karena di komplek jadi ya mungkin buat orang itu biasa ya, tapi buat aku itu nyaman banget gitu. Terus kayak tenang, paling suara masjid pastinya ya. Cuma suara masjid buat aku mungkin kalau tetangga malah lebih komplain gitu. Jadi beberapa tetangga ada yang komplain kayak, ini apa, bukan lebaran, bukan apa, tapi berisik banget pengajiannya gitu, karena banyak masjid di sekitar kita. Jadi yang satu selesai, yang satu mulai gitu. Ya, azan sih, mungkin pengajian kadang, tapi karena ada beberapa masjid sekeliling kita cukup rajin aja ada acara. Itu juga acara juga, jadi ada yang terganggu. Kalau aku sih ngerasa udah bagian dari hidup di konsekuensi di Indonesia, apalagi dekat pinggiran kota ya. Tapi aku nggak ada masalah karena dulu aku lebih buruk, kayak itu Standar nggak berisik bawahnya buat lebih aku. Coba tetangga aku yang bahkan muslim maksudnya terganggu gitu, karena buat dia ini tuh heboh banget Nov gitu. Maksudnya ini tuh bukan biasanya tuh kalau mau lebaran itu kan kayak rutin acara gitu, ini tuh nggak ada apa-apa, bahkan kayak laporan keuangan tuh biasa dikomandangin, ditoa gitu. Jadi gitu-gitu sih. Cuman ya buat aku sih masih ratingnya masih bagus tuh. Nah mungkin minus plusnya itu, cuman awalnya itu kita decide kriteria segala macam, abis itu Yobel mulai cari rumah gitu. Mungkin itu setahun sebelum kita nikah ya, setahun sebelum nikah. Nah waktu itu kamu nyarinya gimana? Ya karena udah ada checklistnya, udah ketahuan wilayah di kota Bandung yang kurang lebih kayaknya memenuhi checklist itu di daerah mana. Jadi aku menyisir lah wilayah-wilayah itu, berapa kali, ada yang sendiri, ada yang bareng temen berdua, sebagian sendiri sih. Jadi seharian. Udah beberapa tempat waktu itu? Hampir 10 ya. Banyak juga ya? Iya, itu belum sama yang online. Aku ingetnya kamu tuh share yang Cihanjuang, satu lokasi di Bandung. Terus Cimahi pokoknya tepatnya sih. Ada yang kayak udah nanya price list segala macam. Kita udah mikirin cocokin DP, uang tabungan aku, uang tabungan Yobel, sanggupnya berapa.
udah sampai tahap itulah waktu itu, ada yang Cihanjuang itu aku ingat. Tapi aku kayak akhirnya kita, karena ini salah satu tips juga, karena aku punya teman yang udah 2 kali kena pengalaman yang kurang baik sama rumah developer yang belum dibangun, jadinya aku langsung agak waktu itu agak ragu, khawatir juga ngomong ke Yobel, kayaknya jangan deh yang ini gitu. Karena belum jadi rumahnya. Kita ada excited dulu, terus udah hitung, tapi dia ini ya kayak ada kriteria-kriteria yang agak memaksa gitu, harus DP segini. Terus tapi rumahnya belum jadi. Ada gitu. cash keras bahasa dia. Biasanya tuh developer kecil, kalau developer kecil tuh nggak selalu kerja sama bank. Nggak bisa KPR bank. Jadi bisa, tapi banknya nggak bisa bank BCA misalnya. Jadi banknya tuh terbatas gitu. Jadi waktu itu aku tuh kayak jangan deh, ini direm dulu gitu. Tapi udah hampir ngitungin segala macam, udah hampir mau deal gitu. Tapi akhirnya karena jadi tipsnya kalau misal rumah developer yang belum ada rumahnya, aku nggak rekomen. Secara pribadi aku sangat tidak rekomen, karena udah ada teman aku yang 2 kali pengalamannya nggak menyenangkan lah. Terus abis itu pengalaman nggak menyenangkannya adalah rumahnya nggak jadi kelar. Terus abis itu ada satu lagi momennya lama banget dijanjinya, misalnya tahun 2022 tapi jadi 2024 gitu. Jadi kan 2 tahun itu mereka harus ngontrak gitu segala macam, jadi gitu. Jadi pengalamannya seperti itu. Jadi kalau misalnya rumahnya sudah jadi, aku lebih rekomen. Nah, habis itu setelah Yobel survei, kita ngapain ya habis itu? Ya intinya bandingin semua opsi. Aku jelasin juga akses jalan. Sebenarnya yang agak susah kalau waktu itu remote tuh, aku harus ngejelasin akses jalan ke Novia yang nggak pernah ke Bandung. Jadi video-videonya juga ya aku harus tontonin gitu, kayak agak ngebayang-bayangin gitu, karena pernah ke Bandung dong, cuman rumahnya kan nggak di tempat-tempat yang aku kunjungi, bukan tempat wisata. Iya, aku juga belum familiar sampai sekarang, banyak jalan yang aku masih nggak tahu, daerah juga belum tahu, bahkan udah hampir 2 tahun tinggal di Bandung. Terus habis itu udah akhirnya kita rehat, nggak cari rumah ya waktu itu ya. Sampai satu waktu Yobel lagi ke rumahku di Jakarta, terus aku cerita yang masa sih salah satu selebgram yang kita berdua follow sebenarnya influencer politik sih. Salah satu orang ini, mohon maaf, dia cerai, terus habis itu rumahnya dijual. Rumahnya bagus banget karena didesain untuk ya namanya juga pasangan muda yang baru menikah, kebetulan di desain interior lalala gitu, dijual. Terus aku bilang, oh kayaknya banyak nih, bukan yang cerai maksudnya, tapi rumah yang udah di full furnish atau interior, terus habis itu dijual gitu. Jadi mungkin baru ditinggalin setahun atau baru tinggali 2 tahun, baru bentar. Nah, aku bilang sama Yobel, ayo kita cari yang kayak gini gitu, rumah yang mungkin baru ditinggal sebentar, terus mungkin dia pindah karena mau rumah yang lebih besar dan lain-lain gitu kan. Which is memang ada gitu, ada pilihannya gitu, biasa rumah dijual gitu. Karena waktu itu kita googling di rumah, terus habis ketemu deh, ketemu rumah yang ada di klaster ini. Jadi sebenarnya klaster ini tuh memang baru, tapi udah ada yang beli per batch gitu, jadi mungkin kita batch setengah lah. Nah habis itu akhirnya kita lihat ada nih, dengan susahnya izin untuk keluar kota, yaitu aku bilang nggak sengaja papa mamaku juga mau ke Bandung. Ya udahlah, akhirnya kita jadwalin 1 hari dalam waktu aku ke Bandung itu untuk kita survei ke klaster ini gitu. Waktu itu juga nggak terlalu mikir kayak bakal jadi gitu sih ya karena udah nyari. Ya karena Yobel juga udah nyarinya banyak gitu, kayak udah capek duluan gitu. Terus habis itu kita ke rumah ini, ke klaster ini. Rumah yang kita tinggal sekarang itu satu deretan baru dibangun. Terus habis itu kita ngapain ya waktu itu? Kita lihat, terus rumahnya yang kita lihat tuh bukan yang ini.
rumah yang kita lihat tuh yang komplek klaster belakang. Karena ini masih Kata nih masih dibangun banget. Masih kosong-kosong. Terus kita nanya ke developer ada yang lain nggak, terus dia bilang ada sih yang ngadepnya nggak rumah lagi, jadi depannya kosong. Terus itu masih dibangun, terus kita datangin lah. Ke Kita gang lihat ini. ke si jalan klaster Sebenarnya kita ini. lihatnya di belakangnya yang Iya. kayak beda 2 gang lah. Gitu, terus kita lihat kayaknya nih oke gitu. Karena agak di pojok dan kita memang menghindari di tengah-tengah karena kalau ada tamu ada apa biar kalau agak berisik Bisa parkir gampang. dan bisa parkir juga bisa segala gitu. Jadi kayak cocok nih. Ya udah deh kita tanya price list, skema KPR. Terus nggak lama sih, nggak nyampe sebulan kayaknya. Benar-benar cepat ya. Jadi kita langsung suka. Terus kita langsung mikir ini kayak. Terus aku percaya sama dia kan, soalnya Yoba udah kayak mikirin ini nih kriteria kayak gini dengan harga segini tuh udah. Dengan referensi 10 yang lain. Iya, udah oke banget gitu. Terus aku juga suka pas lihat rumah model yang lain dan ditambah udah ada yang tinggal, udah ada yang beli, udah Jadi ada yang jadi. Jadi nggak kompleks yang kosong karena dibeli buat jadi villa. Emang yang buat tinggal gitu. Karena di Bandung banyak klaster kecil yang akhirnya jadi villa. Iya, terus bapak developernya juga waktu itu bilang ini yang ini sebelah kita waktu itu masih tanah. Ini pasangan ini, gitu. Dia tahu namanya, soalnya dia jelasin gitu. Yang ini pasangan muda juga, udah DP gitu, segala macam. Terus dia jelasin juga pas lagi keliling, ya ini banyak orang Jakarta yang tinggal gitu atau apa gitu. Itu tips mungkin ya, kalau nanya developer tanya juga nih, kebanyakan yang beli dari mana, orang mana, terus di klaster kita siapa aja gitu. Biar kebayang sih, karena itu jadi satu checklist juga soal tetangga. Iya, karena kita kan maunya juga tinggalnya lama. Kalau ya namanya juga itu jodoh-jodohan juga ya tetangga gitu. Tapi bersyukurnya kita dapat tetangga yang cukup suportif lah ya, maksudnya sampai sekarang nggak pernah ada masalah, selalu damai gitu hidupnya gitu, nggak ada. Kalau aku soal bare minimumnya dulu tetangga aku dimarahin mamaku tetangga yang buruk. Jadi aku tuh punya pengalaman, cici aku punya tetangga tuh berisik banget, suka berantem, teriak-teriak luar biasa setiap hari. Nah, sampai suaminya nangis lala. Nah, cici aku bilang apa ini karma ya, karena mama kita dulu kayak gitu. Cuman aku juga mikir ya juga ya kalau punya, itu jadi masuk ke dalam pikiran aku gitu, kayak oh iya juga ya kalau punya rumah tuh tetangga tuh nggak bisa dipilih, itu jodoh gitu. Kita bisa dapet tetangga yang ribet, ada tetangga yang kayak yang kita dapat sekarang gitu, santai gitu. Jadi cukup bisa berkomunikasi gitu. Terus habis itu akhirnya Yoba coba proses KPR. Kita juga nggak expect karena maksudnya ini buat aku aja ya, kita berdua ya, itu hal baru gitu, kayak apply KPR ya. Buat aku ya udah, kalau dapet ya udah gitu, kalau nggak dapet ya udah gitu, udah kontrak gitu. Aku pikir ya udah aku menyerah gitu, ini yang terakhir gitu. Terus akhirnya cepet banget tuh dapet. Ya KPR juga kita nggak yang riset detail banget karena aku udah riset sebenarnya, cuman gambaran besar aja. Terus yang penting kan cash flow prinsip utamanya. Jadi KPR mana, program KPR mana, dari bank mana yang memudahkan. Lagi oke gitu ya. Ya maksudnya buat kita ya, jangka panjang dari sisi bunga, terus kemudahan sama bisa dibayar dipercepat dan sebagainya gitu, bisa di refinancing atau enggak, refinancing itu di KPR-kan ulang. Jadi kita bisa dapat tenor yang lebih mungkin jadi lebih panjang, tapi secara beban keuangan bulanannya nggak terlalu berat. Jadi opsi-opsi itu dipertimbangkan. Nah, kebetulan waktu itu akhir tahun dan kompleks ini tuh lagi ada kerjasama sama BCA, yang sebenarnya sih BCA tiap tahun bikin.
KPR fair semacam itulah. Aku lihat ini promonya oke, jadi kita bisa dapat programnya adalah suku bunganya fix tapi berjenjang. Karena yang penting buat aku tuh nggak kena floating. Karena kalau kena floating susah memperkirakan cash flow. Karena harus langsung lunasin kan. Ya, jadi kalau fix aku bisa tahu, 3 tahun pertama minimal segini, 3 tahun berikut kemudian sekian gitu. Jadi aku bisa ngukur dari sisi karir, kapan nih red flag-nya untuk bisa dapat income yang lebih gitu. Itu sangat membantu sih program fix berjenjang itu. Tapi memang mungkin yang menjadi keputusan cukup penting itu tenornya berapa. Karena kalau kita simulasiin tenor 10 sama 20, karena orang banyaknya 20 tahun KPR rumah. Kita nggak 20. Karena kalau 20, bunganya itu bisa lebih dari 2 kali dari pokoknya. Aku ngerasa kayaknya kalau minjem ngebalikinnya 2 kali kayaknya nggak worth it deh. Jadi aku ngambil sama Novi ngambil tengah-tengah. Gitu. Terus kadang-kadang kalau kita lagi mau beli rumah gitu, sebenarnya beli barang-barang yang kita idam-idamkan ya, kadang tuh ada perasaan buru-buru juga yang aku rasain gitu, kayak itu tuh harus diabaikan secepat mungkin gitu. Kayak tadi Yobel kan bilang cari bank perbankan yang promonya oke. Kebetulan kita juga developernya tuh kerja sama BCA gitu segala macam. Tapi kalau misalnya enggak, kita dan pilihan banknya banyak, sebaiknya dibandingin satu-satu, dipelajari programnya, terus habis itu open juga opportunity sama rumah lain. Jadi kalau udah suka pun kayak ya udah cari berbagai komplek gitu, itu perlu dilakuin gitu. Karena kita mau beli barang yang cukup mahal dan ini akan terikat sampai 12 tahun ke depan, mungkin ada yang KPR 20 tahun gitu. Jangan sampai ada rasa nyeselnya juga gitu. Jadi kalau udah nafsu punya rumah itu harus ditinggalkan gitu. Ya gitu sih perjalanan per KPR-an. Dan yang penting mungkin after KPR punya semacam tabungan darurat buat KPR. Jadi bukan tabungan darurat buat kehidupan sehari-hari yang mungkin 6 bulan pengeluaran atau 12 bulan pengeluaran. Iya, jadi bisa buat misalnya bayar KPR 3 bulan gitu, dikumpulin. Iya, itu penting sih, karena kalau sampai ada apa-apa, ini kan harus tetap jalan. Gitu. Jadi kita punya tabungan khusus lebih buat bayar KPR bulan berikutnya. Jadi itu nggak boleh dipakai. Kadang kalau misalnya di awal nikah juga aku suka nanya sama Yobel, kamu ada pakai uang itu enggak gitu, kalau misalnya kepake aku harus cover gitu, supaya jangan sampai itu kepake. Kadang-kadang misal kurang apa segala macam, jadinya itu harus terus kita jaga supaya nggak pusing belakangan. Tapi so far selama 2 tahun ini sih nggak pernah ada masalah gitu dengan cara kayak gitu. Ini tahun ketiga bahkan. Ya tahun ketiga karena kita DP rumahnya sebelum nikah. Setahun sebelum nikah gitu. Terus itu aja, akhirnya kita KPR. Habis itu setelah KPR Yobel udah mulai KPR, kita nyiapin nikah gitu. Nah itu juga banyak tuh perintilannya. Tapi setelah itu yang perlu dipikirin yang tadi kita awal ngomong tuh soal harus survei rumahnya gitu. Jadi jangan males sih buat survei ya, kayaknya maksudnya. Mungkin malas kata yang nggak tepat ya, tapi kasih waktu yang cukup panjang buat nyari. Karena kadang-kadang ada rumah-rumah yang baru ketemu belakangan atau baru dibangun belakangan dan nggak ada tuh 6 bulan sebelumnya. Jadi mungkin setahun sebenarnya agak mepet ya, karena kita hitungan beruntung bisa nemu yang ini. Iya, habis itu pas nikah langsung bisa pindah gitu. Karena jadinya tepat waktu, terus kita juga sebelum nikah udah bisa bersih-bersihin rumah, isi kasur, isi kulkas, yang penting-penting bikin kitchen set. Jadi pas setelah nikah langsung pindah gitu, nggak ada ngontrak dulu gitu. Itu juga jadi plus karena kita nggak perlu
ada waktu kos keluar, kayak ada teman-teman aku yang dia jadinya harus kontrak dulu karena rumah belum jadi. Ya, kos tambahan buat transisi. Oke, gitu sih paling soal KPR. Iya, itu aja dari kami untuk pembahasan soal rumah. Buat teman-teman yang lagi nyari rumah, lagi nabung buat beli rumah, semangat, tenang aja, karena namanya rumah tuh emang jodoh, kayak cocok, ketika waktunya tepat dia akan datang. Ya, betul. Oke, Gitu. itu aja dari kami. Thank you Baiklah. sudah mendengarkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Dadah. Have a mindful day. Bye.